Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu dan jualannya makin hari makin laris, makin berkah, berlimpah dan bermanfaat. Baik teman-teman, hari ini saya mau memberikan informasi tentang syarat dan ketentuan jualan di Blibli secara umum. Baik, tanpa panjang lebar, seperti apa? Saya mohon teman-teman nonton videonya sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi di Blibli itu ada dua tipe toko atau dua tipe penjual. Hanya saja di Blibli itu istilahnya disebut merkan, mercan. Nah, gitulah. Itu ada dua tipe penjual, ada tipe reguler dan official. Jadi kalau yang reguler itu diperuntukkan untuk yang pribadi. Oke, bedanya apa? Jadi bedanya kalau yang regular store dan official store itu hanya beda di beberapa fitur saja. Yang pertama ada di template halaman. Jadi kalau yang official store bisa memilih salah satu dari 3 pilihan yang ada. Tampilannya aja yang beda. Yang kedua ada page official store dan prioritas pencarian toko. Jadi misalnya teman-teman jualan flash disk merek A, nah itu kalau teman-teman punya official store itu bisa nangkring di urutan paling atas dibandingkan toko-toko reguler. Tentunya ini sebelum disortir berdasarkan harga termurah atau diskon tertinggi kayak gitu. Kalau laporan penjualan, template halaman, customer behavior, lalu lintas data itu sama. Harga langganan juga sama-sama gratis, hanya tidak punya akses admin. Dalam artian berarti semuanya harus dihandle dalam satu akun. Kemudian syaratnya untuk menjadi official store itu rating harus di atas 90. Kemudian pesanan tiba tepat waktu minimal 99% atau kalau tidak tepat waktu ya minimal maksimal 1%. Pembatalan bersama pesanan di bawah 1% atau maksimal 1%. SKU paling sedikit 10 SKU. Jadi kalau teman-teman punya satu produk dengan beberapa SKU itu udah cukup. Memiliki toko offline, jadi benar-benar punya toko, bukan dropshipper. Kemudian memiliki bukti keaslian produk, perizinan produk, dan bukti kepemilikan merek. Punya sertifikat atau tanda bukti bahwa teman-teman adalah agen resmi atau reseller resmi dari merek A. Caranya gimana? Yang jelas teman-teman terdaftar penjual reguler, kemudian legalitas dilengkapi, nanti ada persyaratan tambahan yang harus dilengkapi untuk menjadi official store. Persetujuan maksimal 7 hari, dan kalau sudah disetujui baru bisa jual dan promosi. Nah, dokumennya untuk seller perorangan itu cukup butuh 3. Nah, di sini kalau teman-teman baca di websitenya cuma 2, KTP dan NPWP, tapi tentu saja butuh buku rekening atau nomor rekeningnya harus dicantumkan. Kalau cuma KTP dan NPWP, rekeningnya nggak diisi, gimana mau terima transferan? Oke, selain itu untuk official store tuh yang jelas ada KTP direksi, kemudian ada nomor pokok wajib pajak perusahaannya, ada akta pendirian, kemudian perubahan, ada SIUP, situnya, ada tanda daftar perusahaan serta surat domisili. Nah, setelah daftar gimana? Jadi kalau teman-teman udah daftar, Blibli itu akan ngecek data dan kelengkapan dokumen yang teman-teman kirim. Nah, setelah diverifikasi, Blibli baru bisa menyetujui proses aktivasi toko dan penjual dianggap telah menyetujui PKS atau perjanjian kerjasama. Setelah itu baru teman-teman bisa jualan. Berapa lama disetujui? Di sini ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap pemeriksaan dokumen, itu maksimal 2 hari kerja, dan setelah 2 hari kerja baru proses pengaktifan maksimal juga 2 hari kerja. Apakah dipungut biaya berjualan di Blibli? Jadi secara umum Blibli menerapkan margin penjualan minimal 2%, tapi tergantung produk kategori yang dijual. Nah, karena Blibli minta tuh teman-teman dikasih beberapa fitur. Yang pertama gratis foto produk. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta atau di daerah yang ada kantor Bliblinya, teman-teman bisa membawa produk ke situ, tentunya produk kecil ya. Itu bisa meminta tolong kepada pihak Blibli untuk membuat foto produk. Kemudian ada asuransi produk 100%, gratis ongkos kirim. Nah, apalagi sekarang pakai cashless, tentu saja gratis ongkos kirim. Teman-teman kalau ngirim nggak perlu bayar.
Ada gratis packaging. Nah, di sini khusus untuk yang teman-teman nyimpen barangnya di Blibli. Ada free marketing X password. Di Blibli, lama proses pesanannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk hari-hari normal dari Senin sampai hari Kamis itu paling cepat 40 sampai 48 jam atau 2 hari kerja. Kemudian dari 8, jadi nggak harus kalau kayak Tokopedia dan Bukalapak itu kan di hari normal dia habisnya jam 12 malam. Jadi kalau di Blibli, kalau kita dapat pesanan jam 8 sampai jam 12 siang, jam 1 siang, itu habisnya juga jam 1 siang. Nah, kalau dapat pesanannya sudah jam 1 lewat, itu berakhirnya jam 12 malam. Jadi lebih panjang. Apalagi kalau kita dapat pesanan di hari Jumat, Sabtu atau Minggu, itu otomatis lebih panjang. Ini yang paling panjang kalau kita dapat orderan di hari Jumat. Itu batas pengiriman sampai hari Senin. Ini karena ada beberapa toko yang hari Sabtu tutup, hari Minggu tutup, makanya diberikan kelonggaran bahwa estimasinya 2 hari, Jumat dan Senin. Kalau memang Sabtu dan Minggunya tutup. Penanganan pengiriman produk itu dibagi 4. Kalau di Blibli ada penanganan reguler. Ini merchant atau penjual mengirimkan produk yang dipilih oleh pihak Blibli. Kemudian ada ship by merchant, merchant. Jadi produknya dikirim sendiri oleh penjual. Itu terutama untuk produk-produk besar biasanya ya, kayak kulkas, televisi yang di atas 32 in, motor, mobil, dan lain sebagainya. Karena kalau teman-teman lihat di Blibli itu juga jual motor, jual mobil, bahkan yang sampai harganya miliaran. Kemudian ada Bobis, buy online pick up in store. Jadi di Blibli bisa saja yang menentukan lokasi pengambilan barangnya itu pihak penjual. Nah, nanti yang beli transaksinya via Blibli ngambilnya di tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh penjual. Nah, yang paling sering dipakai itu dropship. Jadi selaku penjual itu mengirimkan produk ke pembeli dan biayanya ditanggung sendiri. Nah, ini kalau dulu. Kalau sekarang sudah diganti cashless, jadi kita nggak perlu nanggung biaya. Nah, ini teman-teman yang banyak bertanya itu di sini kemarin, saya lupa namanya, ada biaya deposit nggak? Nah, jadi kalau teman-teman mau jualan di Blibli itu ada biaya deposit sebesar 500.000. Nah, untuk apa? Jadi kalau kita melanggar aturannya Blibli, biaya ini yang akan dipotong kalau saldonya kita sampai bulan depan nggak ada. Jadi kalau transaksi berikutnya nggak ada, maka 500.000 ini dipotong. Nah, ketentuan depositnya gimana? Jadi kalau toko kita sudah terpenuhi, sudah diterima sebagai sellernya Blibli dalam 6 bulan, jika dalam 6 bulan status toko aktif dan nilai deposit belum terpenuhi, jadi penjualannya misalnya kita jualan barang yang kecil-kecil, misalnya 10.000, dan selama 6 bulan belum terpenuhi 500.000, maka untuk sementara tokonya kita akan dinonaktifkan sampai kita transfer kekurangan untuk memenuhi biaya deposit tersebut. Yang kedua, jika nilai deposit berkurang, maka GDN ini Blibli ya maksudnya, berhak melakukan pemotongan terhadap penyelesaian transaksi berikutnya. Jadi kalau yang terpenuhi baru 400.000, maka 100.000-nya akan dipotong di transaksi selanjutnya. Dalam hal tidak terdapat penyelesaian transaksi dan nilai deposit kurang dari 0 rupiah, maka pihak Blibli berhak menonaktifkan toko teman-teman. Sisa deposit jika ada akan dikembalikan kepada penjual pada saat perjanjian ini berakhir. Jadi perjanjian berakhir dalam artian kita sudah nggak jualan lagi. Jadi istilahnya kayak kalau teman-teman masuk anggota koperasi itu biasanya ada istilahnya ya, angsuran tetap atau angsuran pokok itu. Misalnya 500.000. Nah, selama teman-teman jadi anggota koperasi, yang 500.000 nggak bisa ditarik kecuali udah keluar baru boleh diambil. Nah, ini sama. Nah, persentase komisi, jadi ini udah diturunkan, udah turun banyak sekali. Jadi saya dulu jualan di Blibli itu untuk kategori fashion, ini kategori fashion yang paling tinggi. Ini yang saya
tandai warna biru. Fashion saya dulu itu 20 atau 30% gitu, saya lupa. Jadi harga yang misalnya produknya saya yang tadinya harga 75 itu nggak bisa dijual harga 75. Karena apa? Keuntungan dan komisinya sama. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berkurang. Ini yang tadinya 20 persenan sekarang jadi 8%, dan itu masuk kategori paling tinggi. Nah, sisanya ini bervariasi, ada yang 2%, 3%, dan 5%. Untuk kategori elektronik ini rata-rata paling kecil, itu kayak kamera 2%, komputer dan laptop 2%, otomotif. Nah, sisanya versi 2-5%. Oke, jadi kalau kita melanggar itu kita dikenakan penalti kayak orang main bola gitu. Yang pertama, kalau kita menjual produk palsu, akan otomatis toko kita langsung dinonaktifkan tanpa ampun. Nah, jadi ini pihak lawan akan langsung menang. Kalau kita lambat proses pesanan baru, ini juga biayanya udah diturunkan. Kalau dulu kita lambat proses pesanan baru, kita kena denda itu 100.000. Nah, 100.000 tadi itu untuk voucher yang diberikan kepada pembeli sebagai tanda permohonan maaf. Nah, sekarang lambat respon pesanan baru itu 25.000 itu sebagai voucher permintaan maaf kepada pembeli. Kemudian gagal pickup itu sudah kita proses. Ternyata kita nggak kirim ke pihak ekspedisi atau nggak dijemput, atau sudah dijemput ternyata yang dijemput nggak ada, kita nggak packing barangnya, itu kita kena denda 50.000. Gagal validasi AWB berarti nomor resinya nggak valid, kita kena denda 50.000. Produk yang dikirim tidak sesuai, ini juga kena denda 25.000. Produk kadaluarsa khususnya untuk kayak kosmetik, obat-obatan, makanan, itu kita kena denda 1 juta per kasus. Penyalahgunaan promo, misalnya kita beli produk kita sendiri karena promo, yang ngasih promo beli, itu kita dikasih denda 200.000 per pesanan. Terakhir, untuk penjual yang menghubungi pelanggan selain untuk konfirmasi, ini sudah direvisi. Kalau dulu memang penjual itu tidak dibolehkan sama sekali menghubungi pembeli. Nah, sekarang boleh, tapi kalau menanyakan selain konfirmasi pesanan itu akan dikenakan denda 1 juta per kasus. Jadi cukup berat, beda dengan Blibli, berbeda dengan Tokopedia, dengan Bukalapak, dengan Shopee, yang kalau nggak dapat kita nolak pesanan, udah paling ratingnya kita atau poinnya kita berkurang 3-2 poin kayak gitu. Sebenarnya kalau teman-teman udah daftar, nanti teman-teman bisa masuk di Blibli Seller Center atau istilahnya MTA. Di situ kalau teman-teman buka di sini ya, itu ada info tokonya teman-teman, ada unduh panduan. Jadi unduh panduan itu kayak gini, MTA User Guide. Nah, ini ada panduannya, ini ada lumayan banyak, 198 halaman. Itu nanganin order secara massal, ada promo combo, grosir, ada lampirannya, ini gambar-gambarnya kayak gini. Kemudian di situ ada pengaturan seller API. Jadi kalau teman-teman pakai aplikasi atau website lain yang membutuhkan API-nya Blibli, jadi kalau kan ada tuh website yang untuk ngatur biar teman-teman buka satu website bisa lihat toko yang ada di Blibli, toko yang ada di Lazada, toko yang ada di Shopee kayak gitu. Ini teman-teman bisa gunakan API-nya ini. Kemudian kontrak dan margin ini di sini. Nah, jadi kalau teman-teman udah diterima dokumennya, nanti teman-teman ada nomor kontraknya sekian. Ini saya kelihatan di sini mulai berjualan dari 5 Juli 2018. Kemudian kalau regular marginnya itu nanti diperbaharui ketika Blibli mengadakan perbaharuan. Nah, kalau PKS-nya tadi kurang lebih seperti ini. Ini PKS. Jadi disitu ada perjanjiannya nomor berapa pada hari Kamis dan seterusnya, itu ada 76 halaman. Ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Saya baca hampir 1 malam, beberapa jam lah. Karena di marketplace lain belum pernah
yang kayak gini, kayak Tokopedia, Bukalapak, ya ada sih perjanjiannya, tapi nggak se ekstrim ini. Jadi makanya saya baca benar-benar. Itu pun kemarin karena apa, kita sempat nolak 2 pesanan karena apa namanya ya, ya lupa lah, udah kasihkan liburan, akhirnya toko nggak dibuka-buka. Dan terakhir untuk marginnya, nanti kalau mau lebih detail teman-teman bisa baca satu-satu, atau teman-teman bisa download file Excelnya di download margin. Oke, itu aja teman-teman. Ini minta maaf agak panjang videonya, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan atau memberikan wawasan bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi seller di Blibli. Jika ada pertanyaan atau sharing pengalaman, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Kita ketemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.